nanti misa. Kita mohon berkat Tuhan sejenak. Michelle, silahkan di Michelle. Ya, terima kasih. Sally di mute ya. Oke, Karen juga. Untuk menghentikan chatting kita fokus untuk misa, sehingga terganggu dengan suara-suara yang lain. Kita doa sebentar untuk mempersiapkan diri sebelum dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Selamat, terima kasih untuk hari baru dan kepada kami. Terima kasih pula karena kami menyambut misa kudus sebagai ungkapan atas kehadiran-Mu yang menyertai kami sehingga memasuki tahun ajaran yang baru. Engkau hadir dalam roh-Mu, dalam diri masing, agar kami dapat dengan cermat dan dengan tulus hati mengikuti perayaan ini dengan baik. Semua doa ini kami Tuhan dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan diri untuk memulai. Silakan Baptis. Romo, Suster, Bapak Iwan, serta teman-teman yang terkasih, selamat pagi dan salam kita semua. Kita bersatu kembali dalam perayaan ini untuk bersama-sama bersyukur atas berkat karena memberi kesempatan untuk berjumpa dalam keadaan sehat. Tema perayaan Ekaristi hari ini, syukur atas tahun pelajaran baru 2021-2022. Kita masih dapat belajar syukur bahwa kita masih dapat Ekaristi walaupun dilaksanakan secara virtual. Suasana ini mengingatkan betapa kebaikan selalu bersama mengiringi langkah hidup kita, sehingga terpurukan karena sakit masih ada yang peduli membantu. Kita juga dapatkan kebaikan Allah yang terus mengalir untuk lewat kebaikan dan perhatian orang tua, suster, Bapak Ibu, dan semua orang yang mengantar kita mengisi liburan dan sekarang memulai kembali. Marilah kita bersama dalam perayaan Ekaristi ini persatukan intensi misa, mengucap syukur bahwa keluarga besar SMP dapat memulai tahun pelajaran 2021-2022 dan keberhasilan PPDB di tahun pelajaran 2021. Mohon berkat kesembuhan bagi Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu wali siswa beserta dan para siswa, serta semua orang yang masih sakit dalam masa pemulihan karena terpapar COVID. Tenaga medis yang berjuang di garda depan demi kesehatan sesama. Semoga diberikan kekuatan setia dalam tugas panggilan. Berkat ketenteraman jiwa bagi para suster OSF yang Suster Maria Josea Suwarni OSF dan Suster E. Mariana OSF, Bapak Ibu wali siswa, Bapak Ibu guru di Yayasan Marsudirini Jawa Tengah, Bapak Gomarus Arif Wahyono, Ibunda Mas Ipung yang dipanggil menghadap Tuhan. Mohon berkat untuk panitia PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Semoga lancar dalam melaksanakan tugas. Berkat Tuhan untuk seluruh instansi hari ini melalui gembala kita yang akan persembahkan perayaan Ekaristi, yaitu Romo Yohanes Antonius Salona SPD. Marilah kita bersatu mengawali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 330 dengan gembira.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para siswa, siswi SMP Immaculata Mersudirini Cawang yang terkasih, dan para guru, suster, karyawan-karyawati dari sekolah SMP Mersudirini yang terkasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Di pagi hari yang cerah ceria ini, kita mohon kepada Tuhan, mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan, karena begitu banyak berkat yang boleh kita terima, yang kita rasakan sampai pada saat ini. Terutama kita masih diberikan nafas kehidupan, masih bisa kita belajar, meskipun tadi dikatakan hanya daring saja, PJJ saja, tapi tidak apa-apa. Ilmu masih kita dapatkan, berkat masih kita peroleh. Nah, hari ini kita akan mendengarkan adik-adik, para guru, para siswa semua, bagaimana Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk peduli, untuk lebih melihat sesama yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari kita. Seperti dalam bacaan Injil, kita mendengarkan Yesus tidak melarang para muridnya yang kelaparan untuk memetik bulir gandum. Biarkan saja, toh mereka lapar. Kasihan daripada nanti mereka mati di jalan, lebih baik kasih mereka makan, petik saja bulir gandum itu. Nah, kadang-kadang kita pun sering kali begitu kaku, begitu keras, tidak manusiawi sama sekali ketika melihat ada orang-orang yang menderita. Mari, di SMP Mersudirini kita belajar menimba ilmu, bukan hanya soal intelektual yang kita dapat, tetapi soal hati, soal bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang mau kita perjuangkan dalam hidup kita. Nah, karena itu adik-adik yang terkasih, Bapak Ibu Guru, mari kita menyadari kesalahan dosa kita selama ini. Mungkin kita kurang peduli, kurang perhatian dengan saudara-saudari kita. Nah, ketika masa pandemi saat ini, banyak cara kita untuk peduli, banyak cara kita untuk memberikan perhatian dan cinta bagi sesama. Mari kita siapkan hati, kita terlebih dahulu mohon pengampunan, karena begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa kita manusia. Tapi Tuhan tetap baik dengan kita, Dia tetap menyediakan kerahimannya. Mari kita hening sejenak, kita mohon pengampunan dan cinta Tuhan untuk hidup kita. Suster, Bapak Ibu Guru, para siswa-siswi yang terkasih, sebagai ungkapan penyesalan kita di hadapan Tuhan, kita berseru, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru dan Nabi Agung yang mengikut sertakan orang-orang pilihan-Mu mewartakan pertobatan dan Injil. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung yang mendamaikan kami dengan Allah melalui pengorbanan di kayu salib dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja dan Gembala Agung yang mengajak para murid untuk mencari dan menemukan domba-domba-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas tahun ajaran baru yang boleh kami dapat
mulai pada hari ini. Semoga terang Roh Kudus-Mu senantiasa mengorbankan semangat hati dan budi kami untuk tetap berjuang mewartakan kabar gembira lewat pelayanan pendidikan di sekolah kami yang kami cintai ini, sehingga semakin banyak orang tua dan masyarakat mempercayakan pendidikan putra-putri mereka di SMP Marsudirini ini. Jadikanlah perayaan syukur Ekaristi hari ini sebagai tanda bakti kami bahwa Engkau senantiasa beserta kami dalam karya pendidikan di unit kerja kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Hendaklah kalian menyembelih anak domba pada waktu senja. Apabila aku melihat darah, maka aku akan melewati kalian. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri Mesir. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur setahun. Boleh domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kalian kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Dan darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus makan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Janganlah kalian memakannya mentah atau direbus dalam air, tetapi hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepala, betis, dan isi perut. Janganlah kalian tinggalkan apa-apa itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, bakar habis dalam api. Setelah kalian memakan, pinggang berikat, kaki berkat, dan tongkat ada di tangannya. Hendaknya kalian memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjahi negeri Mesir, membunuh semua anak, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata akan kujatuhi hukum. Ulah Tuhan. Adapun dapat tersebut menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat ini. Apabila aku melihat itu, aku akan melewati kalian. Jadi,
Tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah kalian pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagi dan harus kamu rayakan sebagai hari bagi Tuhan turun-temurun. Hari itu harus kalian rayakan sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan kepadaku? Aku akan mengangkat keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan yang semua orang dikasihinya. Ya, aku hambamu, anak sahayamu. Engkau telah melepaskan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukurmu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum, memakannya. Melihat, katalah orang-orang Farisi kepada Yesus, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus menjawab, tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud, ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk dalam bait Allah, dan mereka semua makan sajian yang tidak boleh dimakan, kecuali imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Kata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, para siswa-siswi SMP Marsudirini yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan begitu panjang kisah tentang tata cara, tata upacara yang dijelaskan Tuhan kepada Nabi Musa pada waktu itu. Jadi sebelum Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Musa diberi perintah, ini loh tata cara untuk merayakan Paskah. Begini cara nanti darah hewan itu dioles di buka pintumu, biar saya yang lewat saja tidak akan menghampiri rumahmu. Begitu katanya Tuhan. Aturan yang jelas sekali. Tuhan katakan bahwa Paskah yang dirayakan bangsa Israel pada waktu itu, itulah upacara yang dijelaskan dalam bacaan pertama. Gimana nih? Nah, Bapak Ibu, para siswa dan siswi SD, SMP ini yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan Injil bercerita tentang bagaimana Yesus juga mengajak para muridnya untuk mewartakan sabda Tuhan, tetapi ketika dalam perjalanan mereka lapar. Kasihan sekali kan, ya namanya orang lapar kalau mau melanjutkan perjalanan ya susah. Nah ketika ada lihat makanan, kalau udah lapar, ya pasti kita juga kalau adik-adik kalau udah lihat makanan, udah kalau pulang sekolah atau mungkin udah selesai pelajaran dan sebagainya, lihat makanan, pasti pengen cepat mau ambil makan, makan. Nah, begitu juga para murid, mereka udah kelaparan nih ikut Yesus. Jadi ketika mereka melihat gandum, ada kebun gandum gitu, mereka mau memetik gandum itu dan memakannya. Yesus sendiri yang adalah Tuhan, itu tidak melarang mereka. Tetapi, lihat dalam cerita, justru orang-orang Farisi itu melarang mereka makan bulir gandum itu karena aturan. Kadang-kadang ini kita keras sekali, tidak manusiawi kita melihat sesama kita yang menderita. Begitu kerasnya. Nah, akhir-akhir ini coba mungkin ya saya lihat begitu kerasnya orang menerapkan aturan sampai-sampai tidak manusiawi. Ada orang yang menderita sengsara setengah mati, tetapi di satu sisi ada orang yang begitu senang dengan aturan dan sebagainya. Tetapi Yesus katakan hari ini masih ada cara lain. Aturan memang ada, tetapi masih ada cara lain, yakni kelembutan. Yesus mengajarkan kelembutan. Kalau orang sudah lapar, ya tolonglah. Nah, apa sih sebenarnya mau kita renungkan bersama sebagai para siswa-siswi, para guru, para karyawan-karyawati di SMP Marsudiri ini? Yesus mengajarkan kita, meskipun intelektualitas kita hebat, meskipun kita pintar, tetapi bagaimana kepedulian kita? Bagaimana perhatian kita terhadap sesama? Ini yang penting. Orang-orang Yahudi ini pintar-pintar, cerdas, luar biasa, hebat. Tapi di satu sisi, mereka tidak manusiawi. Mereka perhatian dengan orang-orang yang menderita. Bagi adik-adik, para guru, para karyawan-karyawati SMP Marsudiri yang terkasih, kita diminta untuk peduli dengan cara kita. Dengan apa yang kita bisa buat dalam keseharian kita. Mungkin dalam keseharian kita menemukan orang-orang yang menderita, yang butuh pertolongan. Apakah karena aturan kita langsung yang nggak mau? Kita diminta oleh Tuhan Yesus, tolong dia. Karena mungkin itu cara Yesus hadir untuk menyapa kita. Mungkin cara Yesus untuk hadir untuk menemui kita. Di sekolah, kita sekarang masih PJJ. Mungkin banyak hal yang kita bisa buat. Memperhatikan guru yang menjelaskan, mendengarkan apa yang diminta oleh guru. Ini adalah satu bentuk perhatian, bentuk kepedulian kita. Kalau dari awal kita sudah tidak mau peduli, dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak akan mau peduli. Nah, di SMP Marsudiri ini yang terkasih, kita dididik bukan soal hanya intelektualitas, tetapi hati kita juga dibentuk oleh para guru, suster yang ada di sekolah kita, untuk menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang punya hati, pribadi seperti pribadi Maria, yang mau peduli, yang mau menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan Yesus minta dalam hidup kita. Kita akan memulai tahun ajaran baru. Kita bersyukur kita telah melewati tahun ajaran sebelumnya. Bagi adik-adik yang baru mengenyam pendidikan di SMP Marsudiri ini, selamat datang, selamat menimba ilmu di SMP Marsudiri ini. Tanamkan semangat, tanamkan motivasi dalam dirimu bahwa di SMP ini kamu akan mendapatkan bukan soal ilmu saja, tetapi
ada pendidikan lain, ada nilai lain yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu guru di dalam pendidikan mereka di SMP Marsudirini ini. Inilah yang mau kita capai, kita cari dalam hidup kita. Orang boleh pintar, tetapi kalau hatinya tidak mau peduli, tidak mau perhatian, cuek dengan kiri kanannya, nah ini orang yang mungkin seperti yang Yesus katakan, bahwa seperti orang-orang Farisi yang tidak mau peduli, meskipun orang-orang lapar, menderita, mereka diam saja. Mereka justru mengatakan, oh kok hari Sabat malah petik gandum dan lain sebagainya. Nanti ada orang mati kelaparan hanya gara-gara tidak bisa makan. Karena itu, mari Bapak Ibu, saudara dan saudari, adik-adikku yang terkasih, di tahun ajaran baru ini kita mohonkan agar anugerah kebijaksanaan, cinta kasih kita peroleh. Kita akan memulai tahun ajaran baru dengan semangat baru, dengan motivasi baru, dengan ilmu yang baru kita peroleh dari sekolah kita. Meskipun masih PJJ, jangan putus asa. Masih banyak cara kita untuk memperoleh ilmu. Ilmu yang penting untuk hidup kita. Di kemudian hari, kita akan merasakan, wah, dulu di SMP saya diajari Bapak ini, Ibu ini, tentang ini. Suatu saat nanti pasti berguna untuk hidup kita. Terutama untuk kita peduli kepada orang lain, menanamkan cinta kita kepada orang lain. Ada orang yang mungkin dia tidak cemerlang dari nilai, tetapi ia begitu hebat, ia begitu tekun, ia begitu setia, dan akhirnya ialah orang yang sukses menjalani hidupnya dan menjadi orang yang dikenal banyak orang. Kenapa? Karena ia baik. Bukan soal hanya intelektualitas, tetapi hatinya juga perhatian, penuh cinta kepada sesama. Disinilah kita mau ditanamkan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah SMP Marsudirini ini. Mari, para siswa dan siswi, Bapak Ibu guru semua, suster, kita memulai dengan satu semangat baru. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mau peduli kepada orang lain, mau menanamkan cinta kita kepada orang lain, terutama kepada sekolah kita yang kita cintai ini. Di sekolah ini, kita akan memperoleh ilmu. Ilmu bukan hanya untuk hidup kita, tetapi ilmu dalam keseharian kita. Itu amat sangat penting. Tentang sikap, tentang perilaku kita, pasti kita akan memperoleh nilai plus dalam kehidupan. Kalau kita mau mendengarkan, mau peduli kepada guru-guru, mau peduli kepada sesama dalam kehidupan. Itulah harapan saya bagi para siswa dan siswi SMP Marsudirini yang terkasih. Awalilah dengan penuh sukacita, awalilah tahun ajaran dengan penuh berkat dan semangat. Ingat, yang menentukan hidupmu berhasil atau tidaknya adalah dirimu sendiri. Kalau mulai tahun ajaran baru sudah malas-malasan, sudah ogah-ogahan, sudah cuek, dan lain sebagainya, tidak mau peduli, itu dampaknya untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang tua, bukan untuk adik, bukan untuk kakak. Tapi kita yang akan mengalaminya suatu saat nanti. Kita yang akan rugi. Jangan sia-siakan waktu. Tuhan sudah memberikan berkat. Boleh sekolah di SMP Marsudirini lewat izinan orang tuamu, lewat berkat orang tuamu. Karena itu, syukuri itu, semangat, terus termotivasi. Ingat, masa depanmu ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan siapa-siapa, di tanganmu sendiri. Kalau ada mau peduli, kalau adik-adik mau peduli, kalau adik-adik mau belajar tekun, semuanya pasti akan berhasil. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Suster, Bapak Ibu guru, para siswa dan siswi yang terkasih, kita mohonkan rahmat dan cinta Tuhan untuk hidup kita. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi pagi ini, perayaan syukur kita dengan berdoa, doa umat. Tuhan Yesus mengajari kita untuk tetap setia dan teguh mewartakan karya keselamatan Allah meski mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan
marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar kita mampu siap sedia dalam mengikuti sabdanya di dunia ini. Bagi keluarga besar SMP Marsudirini mengawali tahun pelajaran baru 2021-2022 dan berhasilan panitia PPDB 2020-2021. Ya Bapa, semoga karyamu semakin menyadarkan kami untuk selalu bersyukur, bersikap setia dalam karya dan panggilan sebagai pimpinan, guru, karyawan, dan peserta didik, sehingga dapat mewartakan kebaikan Allah lewat pelayanan pendidikan di unit kerja kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderma, ya Bapa, kami berdoa untuk para penderma, orang tua siswa, dan masyarakat pemerhati pendidikan di lingkungan SMP Marsudirini. Dampingilah semua yang berkehendak baik untuk mengembangkan sekolah kami dengan cara dan usaha yang mendukung karya kami, untuk membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang telah dipanggil Tuhan, teristimewa hamba-Mu, Suster Maria Jose Suwarni OSF, Suster Maria Mariana OSF, Suster M. Christopher Siti Markamah OSF, Bapak Ibu Wali Siswa, Bapak Ibu Guru di Yayasan Marsudirini Jawa Tengah, Bapak Gomarus Arih Wahyono, dan Ibunda Mas Ipung. Limpahkanlah rahmat kerahiman agar mereka beristirahat dalam damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keberhasilan proses PPDB 2022-2023. Ya Bapa, semoga sekolah kami semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan orang tua untuk menerima peserta didik baru di tahun ajaran 2022-2023 yang akan datang. Sehingga panitia dapat bekerja dengan lancar dalam berkat dan tuntunan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan menderita, ya Bapa, Engkaulah tempat kami meminta kekuatan bagi mereka yang menderita sakit. Teristimewa Ibu Tuti dan keluarga, Putra Ibu Santi Krisanti dan Suster Fabiana, para Suster OSF, para karyawan Yayasan Marsudirini, Bapak Ibu Wali Siswa, para siswa SMP Marsudirini yang terpapar COVID, serta para tenaga medis. Semoga Bapak berkenan melimpahkan berkat kesembuhan dan penghiburan bagi yang sakit, dan berkat kekuatan bagi para tenaga medis, agar dalam pelayanan mereka senantiasa memandang putramu yang rela berkorban bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami yang kami unjukkan ke hadirat-Mu, dan bantulah agar dalam kelemahan diri ini kami tetap percaya pada penyelenggaraan kasih-Mu. Perkenankanlah kami lebih menghayati keutamaan Yesus yang mau peduli, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kekurahan-Mu kami siapkan roti ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia.
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah Bapak Ibu Guru, para siswa-siswi, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur persembahan kami menjadi tanda pengharapan dan daya kehidupan bagimu. Arahkanlah kami kepada Dia yang menghantar kami memasuki kehidupan sejati. Kami juga mohon berkat-Mu untuk kami, para siswa-siswi, para guru, karyawan-karyawati, serta suster dari SMP Marsudin ini yang akan memulai tahun ajaran baru ini. Semoga semangat, sukacita, dan perlindungan-Mu selalu menyertai kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allahku. Demikian pula
Sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuhanku dan Allahku, Agung misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan, biarawan dan biarawati. Dalam perayaan Ekaristi syukur ini, kami mau bersyukur atas berkat-Mu, terutama bukan ucapan syukur bagi keluarga besar SMP Marsudel ini, yang dapat memulai tahun ajaran baru tahun 2021-2022, dan syukur atas keberhasilan PPDB di tahun pelajaran 2020-2021. Mohon kesembuhan bagi Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati, Bapak Ibu Wali Siswa beserta keluarga, dan para siswa serta semua orang yang masih sakit maupun dalam masa pemulihan karena terpapar virus corona. Juga para tenaga medis yang berjuang di garda depan, kami mohon kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan bagi mereka. Kami juga mohon kesembuhan untuk Suster Fabiana. Semoga kiranya berkat-Mu menyertainya dan memberikan sukacita agar ia segera pulih. Kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua, agar Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami bawa dalam doa kami untuk para suster OSF yang telah dipanggil Tuhan, Suster Maria Josia Suwardi, Suster Mariana OSF, dan kami juga bawa dalam doa kami untuk Bapak Ibu Guru di Yayasan Marsudil ini di Jawa Tengah, Bapak Umarus Ari Wahyono, Ibunda Mas Ipung, dan para guru, para keluarga dari siswa-siswi yang telah dipanggil Tuhan. Kita mohonkan pengampunan dari Tuhan, kedamaian dari Tuhan. Dan sahabat kenalan kita, keluarga kita yang dipanggil Tuhan akhir-akhir ini, kita mohonkan agar Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menerima mereka dalam kebahagiaan dan damai di surga. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan-karyawati, para siswa-siswi SMP Marsudin yang terkasih, mari kita satukan syukur kita, harapan permohonan kita dalam perayaan Ekaristi hari ini dengan mengulangi doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Suster, Bapak Ibu guru, para siswa-siswi yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Aku percaya.
di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kelimpahan rezeki surgawi yang kami terima dalam perayaan Ekaristi Kudus hari ini. Semoga kami senantiasa tergerak oleh belas kasihan, dengan rela hati berbagi pengetahuan, keterampilan, dan apapun yang ada pada kami, karena Engkau telah memberikannya secara cuma-cuma demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan bersama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ucapan terima kasih kepada Romo Yohanes Antonius Lelauna SPD yang telah memberikan berkat rohani melalui perayaan Ekaristi hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, sarana dan prasarana, suster, para guru, dan karyawan, serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang bersatu hati untuk bertugas dan mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Marilah sekarang kita mendengarkan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Heribertus Panji Wicaksono SPD. Bapak Panji dipersilakan. Terima kasih Beatrice. Selamat pagi Romo, Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak semua yang terkasih dalam Kristus. Izinkan saya untuk mewakili Suster Kepala Sekolah dan seluruh keluarga besar SMP Marsudirini. Yang pertama untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Romo Yohanes Antonius Lelauna SPD yang berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi pembukaan tahun ajaran 2021-2022. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada para petugas liturgi dari kelas 9A yang dengan luar biasa sudah memandu perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan yang bersama-sama mempersiapkan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Suster, dan anak-anak semuanya yang telah hadir dalam Zoom perayaan misa pada pagi hari ini dengan jumlah tadi saya lihat 285 peserta. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan, meskipun mungkin beberapa dari teman kita belum berkesempatan mengikuti misa karena sakit, terutama karena mungkin terpapar virus ini, virus COVID ini. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Kepada anak-anak semua, pesan Romo tadi bahwa anak-anak sudah diberi berkat berupa kesempatan untuk belajar di SMP Marsudirini. Berkat tersebut melalui orang tua, melalui Bapak Ibu guru, melalui suster, Bapak Ibu karyawan. Maka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, karena masa depan kita adalah kita yang menentukan. Demikian tadi pesan Romo kepada anak-anak. Akhir kata, sebelum saya tutup, menyampaikan pengumuman dari Pak Sigit, bahwa nanti setelah misa ini, kepada anak-anak dan Bapak Ibu guru yang mengajar di jam pertama, langsung
nanti menuju ke kelas jam pertama masing-masing sampai jam 9, baru setelah itu istirahat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, sekali lagi terima kasih kepada Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Semoga kita selalu dalam lindungannya, sehat selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Sekarang, marilah kita satukan diri dan hati untuk mohon berkat dan perutusan dari Romo. Oke, Bapak Ibu, Suster, para siswa dan siswi SMP Marsudirini yang terkasih, sebelum berkat penutup saya mau menyampaikan pesan saya lewat pantun. Ya, pantunnya sederhana saja. Kalau kita pergi ke hulu, Cakep. cukup hanya berjalan kaki. Cakep. Mari kita siswa dan siswi bersatu padu, Cakep. menggelar cinta di atas bumi. Cakep. Terus penutup ini terakhir untuk kita semua. Waktu gelap pasang pelita. Cakep. Membawa duit sejumlah selaksa. Cakep. Yesus tetap menyertai kita. Cakep. Dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Cakep. Oke, ya, jadi selamat belajar Bapak Ibu, para siswa-siswi. Tuhan memberkati kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu guru, suster, karyawan-karyawati, para siswa dan siswi SMP Marsudirini, para orang tua yang selalu mendukung kita, dan semua rencana dan cita-cita hidup kita, proses belajar mengajar di sekolah kita yang kita cintai SMP Marsudirini ini, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, para siswa dan siswi SMP Marsudirini yang dikasih oleh Tuhan, dengan ini perayaan syukur kita membuka tahun ajaran baru sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tebarkan cinta dan kebaikan kepada banyak orang di sekitar kita. Amin. Hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah, dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Terima kasih semua, Romo. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Anak-anak silakan masuk ya. Anak-anak silakan masuk. Terima kasih, Romo. Suster, luar biasa suster kami yang hormat. Terima kasih. Silakan anak-anak masuk ke kelasnya masing-masing ya. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Norman, terima kasih Bu Angel dan Bu Tuti dan semuanya. Terima kasih.